Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Render di Formula Motor TV. LSUV itu memang banyak dicari karena kepraktisannya, ground clearance tinggi, dan daya tampung yang besar membuat kita pede ketika menerjang berbagai medan ketika membawa banyak orang atau barang. Tapi zaman sekarang pabrikan banyak yang bikin MPV seolah seperti LSUV. Makanya LSUV sekarang seperti tercampur segmennya. Contoh aja XL7, mobil yang dibangun dari basis MPV menjadi LSUV. Lantas yang mana yang harus kita pilih? LSUV beneran seperti Terios atau LSUV jadi-jadian seperti XL7? Ikuti videonya sampai habis. Perbandingan hari ini akan kita melakukan dari 4 poin perbandingan, yaitu fitur, rasa berkendara, jadi penumpang di baris 23, dan performa mesin untuk mencari tahu pilihan mana yang lebih baik. Untuk itu, mari kita mulai dari Terios. Oke, perbandingan dari LSUV beneran dan LSUV jadi-jadian, kita mulai dengan berkendara di Terios dulu. Pertama kita bandingin dulu fiturnya. Untuk fitur hiburan, Terios ini udah memiliki daytime running light LED, masuknya udah keyless entry, dan ketika nyala mobilnya udah ada start stop engine. Lalu dia juga sudah punya audio steering switch di setirnya, dan di yang sebelah kanan ini ada tombol untuk mengangkat telepon yang terkoneksi via Bluetooth, karena ini head unitnya sudah touchscreen dan mendukung konektivitas Bluetooth. Lalu AC-nya juga sudah digital walaupun belum dual zone. AC-nya di belakang ada double blowernya dan sudah ada electric retract mirror juga. Nah, lalu untuk Terios tipe R Deluxe ini, yang bikin dia spesial dari tipe di bawahnya adalah dia sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi ini akan mempermudah kita ketika bermanuver atau sedang parkir. Dan juga setirnya sudah berlapis kulit, jadi lebih enak digenggam. Ditambah lagi, dia sudah ada pengaturan headlamp auto. Jadi kayak mobil canggih nih, kalau udah gelap dia nyala, kalau udah terang dia headlampnya otomatis. Nah itu tadi untuk fitur hiburannya, tapi gimana untuk fitur keselamatannya? Mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag untuk penumpang depan, pengeremannya sudah lengkap, ada ABS, EBD, dan emergency stop signalnya juga sudah ada. Di kursi belakang sudah ada ISOFIX, jadi memang mobilnya udah ramah buat kalian yang punya bayi. Lalu udah ada parking kamera, tentunya tadi 360, parking sensor ditambah, dan dia punya vehicle stability control dan hill start assist. Sensornya juga panjang kayak sampai depan sensornya. Jadi untuk Terios R Deluxe ini fiturnya memang udah yang paling lengkap, dan bisa kita bilang memiliki rasa berkendara yang memberikan rasa keamanan. Nah ini dia Terios. Gimana dengan XL7, si LSUV jadi-jadian? Yuk kita pindah. Oke, perbandingan pertama kita fitur dulu. Kemarin kita udah Terios, sekarang kita lihat XL7 nawarin apa. Bisa lebih gak dia? Kalau mobil ini lampu depannya sama, sudah pakai LED daytime running light juga, dan masuknya udah smart entry, nggak usah pencet lagi, tinggal ada tombolnya di handle. Nyalain mobilnya udah ada start stop engine di sebelah sini. Oh iya, atasnya juga dia sudah ada roof rail ya, sama seperti LSUV beneran gitu. Kalau ini kan LSUV jadi-jadian, aspal, asli palsu. Nah, setirnya ini udah dilapisi kulit sama dengan Terios, udah ada audio steering switch, dan ada tombol Bluetooth buttonnya juga, ini khasnya Suzuki. Odometernya keren, dia punya MID yang tampilannya sedikit lebih menarik dibanding Terios karena dia full color, dan sampai ada tampilan untuk menampilkan torsi. Nah, ada torsi dan tenaga di situ. Akselerasi bahkan juga ada. Jadi tampilannya memang lebih lengkap MID-nya. Lalu bergeser ke tengah, dia punya head unit touchscreen layar sentuh ini lebih besar ukuran daripada yang di R3, jadi ini berasa bedanya. Dimana koneksinya bisa easy connection, yaitu mirroring HP kalian ke layar head unit di sini. Nah, lalu juga AC-nya sudah digital walaupun belum dual zone, samalah seperti Terios. Ada electric retract mirror juga, dan ada headlamp level adjuster di sini. Jadi bisa dirubah arah sorotan lampunya. Lalu untuk di varian Alfa ini, joknya juga udah semi kulit dan ada smart e-mirror sebelah sini. Jadi ini seperti semacam dashcam, tapi kameranya ngerekam depan dan belakang. Ngerekam ya, bisa kita nyalakan atau matikan, ada tombolnya di sini. Lalu dia juga sudah punya power outlet di setiap barisnya, jadi udah ada bisa tempat ngecas gadget kalian, dan tentunya AC-nya sudah double blower ya. Untuk fitur keselamatannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag, vehicle stability control, dan ada hill start assist-nya juga. Jadi sama seperti Terios, padahal ini kan LSUV jadi-jadian, tapi dia juga sudah punya. Nah, lalu tentu dia sudah punya parking kamera, ISOFIX, dan ini tentunya yang tadi kami sudah sebutkan, dashcam ya. Parking kamera juga sudah ada. Pengeremannya kurang lebih sama lah dia sama Terios.
Dan untuk fitur keselamatannya itu aja. Untuk kesimpulan, secara fitur menurut kami, walaupun ini jika dibandingkan dengan Terios R Deluxe XL7 Alpha ini kurang lebih mirip loh, sengit sekali perbandingan fiturnya. Tapi menurut kami kemenangan tipis harus kita berikan kepada Terios R Deluxe, karena Terios R Deluxe tetap memiliki jumlah fitur yang lebih banyak. Kalau di fitur keselamatan dia punya emergency stop signal. Kalau di fitur hiburan dia punya auto headlamp. Nah, kalau auto headlamp di XL7 ini belum punya nih. Kalau di Terios autonya udah bisa nyalain jadi seperti mobil Eropa. Lalu untuk kepraktisan dia punya fitur One Touch Stumble. Jadi untuk akses keluar masuk baris 3 itu lebih enak daripada XL7 yang belum punya One Touch Stumble. Menang tipis Terios R Deluxe. Sekarang kita lanjut ke poin perbandingan berikutnya. Oke, untuk pengujian rasa berkendara kita mulai dari Terios dan kita mulai dari radius putar. Kita ambil lagi mepet, habisin setirnya, baru belok. Oke. Oh, naik dikit, tapi nggak ngerepotin lah, naik dikit doang, tapi masih bisa muter langsung pas di U-turn agak ekstrim. Itu kalau kita ambilnya agak tengah, itu nggak bakal naik itu. Jadi untuk radius putar Terios aman ya. Kita udah coba radius putarnya Terios, dia naik dikit ya, karena kita ngambilnya emang agak mepet kalau kita ngetes. Sekarang kita pindah ke XL7 dan merasa benar kita bandingkan sama, mulai dari radius putar. Kita sama-sama ambil agak mepet, dan XL7 ini kayak naik juga deh. Ah iya, naik dikit. Kurang lebih radius putarnya sama ya. Padahal kalau di menurut spesifikasi radius putarnya Terios itu dia beda, nggak sama angkanya. Nah, cuman ketika kita coba kurang lebih ya nggak terlalu berasa ternyata bedanya pas dipakai. Sama-sama naik dikit. Tapi itu kalau kita ngambil mepet. Kalau kita nggak mepet sih ambilnya dapat lah itu putar baliknya. Jadi masih sama-sama aman lah. Sekarang kita tes kekedapan kabin dari Terios R Deluxe ini. Yuk kita cari angkanya ya. Oke, dia di 60 kurang lebih, 50 gede ya. Tadi samping lihat suara motor sih masih masuk ke dalam ya, kalau knalpotnya agak berisik ya. Cuman kita dapat angka segini ya, 60 sampai 50 besar. Nah, gimana dengan si XL7? Yuk kita pindah. Tadi kita udah dapat angka Terios kurang lebih 60 61 ya kurang lebih ya. Sekarang kita mau coba di XL7. Dapat angka berapa? Kita coba. Dapat ya, di bawah Terios ya kayaknya ya. Walaupun angkanya nggak beda jauh, tapi memang angka yang kami dapatkan di bawah Terios. Sebenarnya kami kurang tahu sih dia perdaman kabinnya ini sebagus apa. Tapi memang kalau pas kita duduk di dalam sini tadi pas kita lagi masih di jalan raya luar sana, berasa kayak kok kayaknya XL7 lebih kedap gitu ya kabinnya ya. Gak tau cuma sugesti atau apa, tapi memang dari angka juga terbukti ternyata XL7 angka kekedapan kabinnya lebih rendah, sehingga kami cukup yakin kalau untuk mereduksi suara dari luar XL7 ini lebih bagus dibandingkan Terios. Kalau posisi berkendaranya si Terios ini memang SUV banget gitu ya. Kenapa? Karena posisi berkendara ini agak tinggi. Jok memang masih bisa diatur nih lebih tinggi lagi, masih bisa, cuma kayak gue aja yang suka posisi berkendara tinggi, ini udah cukup gitu, nggak perlu nyampe maksimalnya. Karena posisi yang nggak paling tingginya aja udah tinggi gitu loh, karena kap mesin juga udah kelihatan, visibilitas enak, armrestnya enak pas di sini kanan kiri, walaupun belum soft touch ya. Nah, tapi yang minusnya dari Terios ini adalah setirnya baru bisa tilt aja, tuh belum bisa teleskopik. Nah, ini jadi salah satu PR sedikit aja sih. Tapi karena posisi duduknya udah tinggi, ya sebenarnya posisinya ya cukup ergonomis gitu. Tangan nggak terlalu manjang ini, kaki nggak terlalu nekuk. Ya kalau buat gue sih pas. Cuman memang ini posisi berkendara agak tinggi. Buat orang-orang yang biasa suka posisi berkendara agak rendah, itu susah dicari di sini. Karena pada dasarnya ini udah tinggi. Nah, lebih nyaman mana? Duduk di Terios atau XL7? Kita bandingkan. Oke, masuk ke posisi berkendara. Mobil ini memang langsung berasa beda ya posisi kita duduk, karena memang kalau Terios itu kan agak tinggi dan LSUV beneran. Kalau XL7 ini dibangun dari basisnya MPV, jadi posisinya aja kita udah berasa lebih rendah duduknya.
Dan kalau gue pribadi sih, menurut gue duduk di sini lebih nyaman, apa ya, kayak lebih rileks aja gitu. Nggak tahu, kayak mungkin posisi duduknya pengaruh. Sebenarnya kalau pengaturan sama aja, karena joknya juga masih manual, maju mundur senderan tinggi rendah bisa diatur, dan setir ini baru bisa tilt aja, belum bisa teleskopik nih. Tuh, belum bisa ditarik-tarik. Jadi sama kayak Terios. Tapi kalau Terios kayak bener-bener, ia lebih menyerupai sebuah SUV yang layaknya gimana sih SUV ya? Kalau MPV itu kan di mana-mana pasti posisi berkendaranya memang lebih rileks daripada SUV. Nah, itu yang saya rasakan di sini gitu loh. Jadi kalau untuk posisi berkendara, menurut gua akan lebih nyaman duduk lama di XL7 dibandingkan dengan Terios. Tapi kan kalau kita berkendara jauh nggak cuman soal duduk lama ya, kita harus coba suspensi dan handlingnya. Itu gimana rasanya? Yuk kita coba. Oke, sekarang kita mau coba suspensinya Terios. Sebenarnya kita udah tahu gimana rasanya, tapi ya kita coba saja lah. Kecepatan 60 kita hajar speed bumpnya. Oke, 60 dia masih agak bisa ditolerir ya getarannya ya. Kalau kita agak pelan nih, 30. Tuh, ini kenapa speed bumpnya tiba-tiba berasa lebih halus ya hari ini ya? Kayak nggak seperti yang biasanya nih speed bump kita nih. Nih kita coba lagi, kecepatan 40. Oke. Ya, Terios dan Ras kembarannya udah terkenal lah. Siapa yang nggak tahu kalau mobil ini punya suspensi kayak gerobak. Tapi sebenarnya suspensi mobil ini akan menjadi lebih nyaman, akan menjadi lebih enak ketika kita pakai mobil ini full kapasitas. Orangnya full, itu berasa tuh lebih enak suspensinya. Kalau cuman kayak kita nih sekarang, itu berasa lebih keras. Nah, kalau suspensi kita bilang kita bandingkan dengan XL7, gue udah bisa nebak lah. Kemungkinan besar XL7 pasti lebih nyaman. Kita buktikan aja langsung. Oke, masuk ke pengujian suspensi, pengujian yang kita udah tahu pemenangnya bakal XL7 sebelum kita coba. Tapi kita coba aja karena kita memang udah merekam. Kecepatan 40. Oke. Kita hajar lagi, kecepatan lebih tinggi. Kecepatan 60. Udah jelas ya? Kalau masalah suspensi, ya Terios Ras terkenal gerobak dibandingkan XL7 yang basisnya MPV, udah jelas lebih enak XL7. Bantingannya lebih empuk, lebih nyaman, dan ya overall ya lebih empuk aja gitu loh. Gak bisa dipungkiri lah kalau soal suspensi XL7 lebih nyaman daripada Terios. Nah, tapi gimana dengan handlingnya? Yuk kita coba. Oke, sekarang kita lanjut tes handling ya. Kita tes handling dari Terios ini. Kanan kiri sudah kosong, mari kita coba. Set. Tuh, dari sini aja body roll udah berasa. Ya, pengendaliannya seperti selayaknya LSUV tapi yang LSUV asli cuma ini sama Ras ya, kayaknya yang paling baik umum ya. Ya, kurang lebih mungkin kalian juga udah banyak yang tahu lah kira-kira pengendaliannya gimana. Nggak segesit itu karena memang wajar karena dia LSUV, tapi memang body rollnya dan limbungnya berasa karena ya dia ground clearance-nya tinggi. Tapi enaknya gini tuh, kita lihat jalanan rusak nggak takut sama sekali. Paling ya, suspensi agak keras, badan kita agak terombang-ambing, tapi aman. Secara pengendalian ya LSUV pada umumnya lah, nggak bisa kita harapkan yang gesit-gesit banget karena kan badannya gede. Tapi gimana dengan LSUV jadi-jadian yang punya ground clearance yang lebih rendah? Kita coba. Oke, sekarang gimana dengan handling XL7? Bentar, kita kosongin dulu kanan kiri kita. Udah kosong, mari kita coba. Oke. Set. Oh, limbung juga ya ternyata ya. Dia limbung juga. Oh, ada mobil. Bentar, set. Dia limbung juga, tapi memang nggak separah Terios. Tapi ternyata limbung juga. Mungkin karena dia MPV yang sudah ditinggikan ya. Jadi limbung juga ya teman-teman ya, nggak senyaman kayak MPV banget gitu, nggak. Jadi ada hilangnya sedikit deh. Nah, MPV dia ada hilangnya dikit. Tapi memang nggak separah Terios. Karena ground clearance-nya beda. Kalau Terios itu 220 mm, kalau si XL7 ini 200 mm. Jadi perbedaan itu yang menyebabkan handlingnya kita bisa rasakan perbedaannya. Walaupun limbungnya sama-sama berasa ke dalam, tapi memang nggak separah Terios. Oke, untuk kesimpulan rasa berkendara, menurut kami jika ngomong rasa berkendara pasti lebih enak XL7 karena dia basisnya adalah MPV yang ditinggiin jadi LSUV jadi-jadian. Segala kenyamanan yang ada di MPV masih bisa kita rasakan di sini, tapi segala keuntungan LSUV yaitu ground clearance yang cukup tinggi,
dan kepraktisannya itu juga bisa kita rasakan di sini. Jadi penggabungan kombinasi antara apa yang bagus di MPV dan apa yang bagus di LSUV, jadilah di mobil-mobil seperti ini gitu, seperti XL7 yang LSUV jadi-jadian. Jadi kalau untuk rasa berkendara, menurut kami nggak bisa dipungkiri XL7 masih lebih nyaman dibanding Terios. Kita lanjut ke poin perbandingan selanjutnya, yaitu performa mesin. Daihatsu Terios dibekali dengan mesin 1500 cc 4 silinder berkode 2NRVE Euro 4 DOHC Dual VVT-i, di mana mesin ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 102 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 136 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda belakang melalui transmisi otomatis konvensional. Oke, kalian udah dengar spesifikasi mesin Terios. Dia penggerak roda belakang, itu adalah salah satu keunggulan dia yang masih banyak dicari oleh teman-teman kita di daerah terutama ya. Nah, kalau soal konsumsi bahan bakar, kita coba muter-muter di dalam kota, jalur dalam kota dengan rata-rata kecepatan 20 sampai 40, kita dapat di 14,4 km per liter. Tentunya angka ini memang irit dan memang mobil ini terkenal irit ya. Nah, gimana dengan tenaga XL7 dan gimana dengan efisiensi bahan bakar XL7? Karena XL7 itu kan penggerak depan, harusnya lebih irit. Jadi kalau kita bilang Terios ini irit, harusnya XL7 lebih irit. Kita coba lihat aja spesifikasi mesinnya. XL7 menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc berkode K15B 4 silinder DOHC VVT. Di atas kertas, mobil ini dapat menyemburkan tenaga sebesar 103 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 138 Nm pada putaran 4400 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis 5 percepatan. Oke, itu tadi spesifikasi mesin dari XL7. Sebenarnya kalau secara cc dan tenaga memang nggak beda jauh dengan Terios. Yang beda jauh adalah konsumsi bahan bakarnya. Dimana kemarin kita dapat di Terios itu 14,5 kalau nggak salah setelah menjelajah 15 km jaraknya. Hari ini di XL7 dengan jarak tempuh yang kurang lebih sama, kita dapat angka itu tadi 18 sekian kilometer per liter. Perbedaan yang bisa dibilang lumayan untuk sama sebuah mobil yang sama-sama 1500 cc. Untuk menyimpulkan, XL7 jelas lebih irit karena dia secara bobot dan bentuk dan penggerak depan membuatnya lebih irit dibandingkan Terios. Tapi kalau kita bicara tenaga dan mana yang lebih bisa diandalkan untuk menerjang berbagai medan, tentu pilihannya adalah Terios. Karena apalagi kalian tahu sendiri, Terios itu walaupun udah sering diledekin gerobak, tapi tetap masih laku gitu loh. Karena walaupun angkanya nggak kalah irit dibandingkan XL7, tapi angka Terios pun juga sudah bisa dibilang irit untuk sebuah mobil keluarga. Ditambah lagi tenaganya dan penggerak roda belakangnya itu bisa kita andalkan kemanapun tempat kita pergi. Beda sama mobil penggerak depan yang pasti dorongan tenaganya itu nggak segerget penggerak roda belakang lah. Kira-kira begitu untuk kesimpulan mesin ya. Pilih yang mana kalau kalian yang harus memilih antara dua mobil ini dari segi mesin aja? Coba tulis kolom komentar. Dan perbandingan terakhir, kita jangan lupa juga ngebandingin duduk di baris 2 dan baris 3. Karena namanya mobil 3 baris, mobil keluarga, pasti akan digunakan nih. Kita cari tahu yang mana yang lebih nyaman. Kalau di Terios baris 2-nya ini lega banget. Karena legroomnya kalian lihat sendiri, jaraknya masih jauh, ini masih luas banget. Dan kaki masih bisa selonjor ke dalam. Ini posisi jok depan ini udah lebih mundur daripada posisi berkendara gue di jok pengemudi. Jadi ini sebenarnya masih lega banget ya. Dan baris depan pun masih lega legroomnya. Kalau untuk headroom ini juga masih sangat cukup dan memadai untuk orang dewasa. Jadi ini memang udah lega banget. Yang kalau mau dicari minusnya di Terios itu cuman dia ada tunnel di sini karena dia penggerak belakang. Jadi untuk yang duduk di baris 2 di tengah sini agak kurang nyaman posisi kakinya dan dia nggak dapat headrest. Selain itu kalau kita cuma duduk berdua di sini, kita juga nggak dapat armrest. Jadi ya agak kosong aja nih di tengah-tengah sini. Dan yang kedua, kalau posisi kaki nggak selonjoran, itu dia agak nggak bisa dibilang jongkok sih, cuman nggak kesupport nih bagian paha kita sini nih. Nah ini aja, jadi mungkin agak pegel, tapi ya memang kita bisa sih selonjoran dan memang ruangnya masih luas gitu. Selain itu posisi berkendara juga masih bisa diatur, senderannya bisa sampai sesender ini relax banget kalau perjalanan dalam kota dan belakang cuman barang, nggak ada penumpang lain, ini sih nyaman. Nah sekarang kita nggak usah berlama-lama baris 2, kita bandingkan dengan XL7 dan sekarang kita akan ke baris 3.
Untuk akses ke belakang di Terios ini udah ada one touch tumble, jadi kita cukup sekali aja dan dia udah bisa terlipat dan kita tinggal masuk ke belakang. Oke, kita sekarang perbandingan setelah rasa berkendara dan fitur, kita bandingkan jadi penumpangnya. Karena mobil keluarga ini kan pasti ngangkut banyak orang. Kita udah coba di Terios kemarin, sekarang kita duduk di baris 2-nya XL7. Kalian bisa lihat sendiri, jarak antara kaki nih ke depan, ke kursi depan itu masih 2 kepal tangan lebih ya. Artinya masih sangat lega. Apalagi kolong kursi juga cukup tinggi, jadi bisa kaki orang dewasa masuk tuh, bisa sampai selonjoran banget. Nah, ini senderan juga bisa diatur, jadi lebih enak lagi pengaturannya tuh. Masih bisa segini maksimal, tapi ini kalau ada orang di belakang nggak mungkin ya, karena kita jahat sekali kalau begitu. Nah, kita balikin normal dulu. Dan yang lebih enak lagi di XL7 ini, dia punya armrest. Nah, jadi kalau kita cuma duduk berdua di baris 2 ini, kita dapat armrest. Beda dari Terios yang nggak dapat armrest. Ditambah lagi, yang tidak dimiliki Terios di baris 2 ini adalah, maksudnya yang dimiliki Terios itu adalah dia ada tunnel. Kalau si XL7 dia nggak punya, tuh, karena dia penggerak depan. Jadi artinya kalau kalian duduk bertiga di sini, yang duduk di tengah ini nggak terlalu kesiksa lah kakinya gitu loh, karena masih kurang lebih sama rata. Beda sama Terios yang tunnelnya kan lebih besar, jadi kakinya pasti nggak nyaman. Kalau ini untuk 3 orang dewasa masih lebih support dibandingkan Terios. Sekarang kita pindah ke baris 3. Kalau kalian kasta terakhir dalam keluarga, pasti kalian duduknya di belakang. Makanya kita reviewin buat kalian. Nah, kalau di Terios ini posisi jongkok ya. Posisi jongkok makin tidak tersupport, tapi kaki masih bisa nyempil sih masuk ke dalam. Jadi kayak ya nggak selonjoran juga, tapi tetap agak jongkok lah. Untuk legroomnya ya memang terbatas banget ya. Mesti negosiasi sama orang depan supaya dia bisa lebih tegak dikit. Nah, jadi lebih bisa nafas nih dari sini. Nah, kalau untuk headroomnya ya masih oke lah untuk orang dewasa, nggak ada masalah. Tapi kalaupun kalian memang terpaksa duduk belakang, ambil yang sisi kiri. Kenapa? Karena masih ada power socket, jadi kalian bisa ngecas gadget kalian. Untuk cup holder dan tempatnya masih di kanan kiri ya, jadi masih ada fitur lah di belakang gitu yang buat menghibur kita sedikit. Oke, kayaknya cuma ada itu doang di baris 3 ini. Sekarang kita pindah ke baris 3 XL7. Oke, ini baris 3 dari XL7. Ini tadi posisi yang masih agak tegak untuk di depan. Jadi mari kita di sini dia. Mari kita sesuaikan dulu ya, biar yang depan tuh kira-kira PW-nya kan biasa agak PW. Nah, segini. Ya, kurang lebih sih sama, kurang lebih ya kalau untuk posisi legroom. Cuman memang kalian harus ingat tadi kita belum maksimalin tempat di depan. Jadi di depan tuh tadi legroomnya kan kalau masih bisa lihat lega banget. Jadi ini masih bisa dimajuin dan ini kaki masih bisa nafas dikit lah. Walaupun nggak bisa selonjoran banget, tapi tetap lebih tinggi. Dan kalau untuk headroomnya di sini tadi headroom depan masih oke lah ya, nggak ada keluhan. Kalau headroom di sini sama 1 kepal tangan di XL7. Dan yang enaknya juga kita tetap masih bisa atur. Nah, jadi tetap ini posisinya sandarannya cukup agak rileks lah untuk perjalanan panjang. Masih dapat cup holder juga dan masih dapat power outlet di belakang sini. Ya, kalau boleh kami simpulkan, duduk di baris 2 dan baris 3 XL7 ini tetap lebih nyaman dibandingkan Terios punya. Karena kalau tadi baris 2 dia pun dapat armrest, dapat nggak ada tunnel yang mengganggu untuk orang yang duduk tengah, dan juga overall lebih lega di baris 2. Dan di baris 3 juga overall ya balik lagi lebih lega lagi dibandingkan Terios. Karena ini masih bisa dipukul maju lagi, karena itu masih lega banget depan, dan headroomnya juga masih cukup memadai untuk orang dewasa. Jadi untuk kami kesimpulan, kalau sebagai penumpang tentunya XL7 ini lebih mengakomodir alias lebih nyaman. Setelah kami membandingkan dua mobil ini, kami sampai pada kesimpulan bahwa kedua mobil ini memiliki keunggulannya tersendiri, entah itu XL7 dengan kenyamanan berkendara dan kenyamanan untuk penumpangnya, ataupun Terios yang memiliki performa mesin yang lebih bisa diandalkan dan kepraktisan serta fiturnya yang menang tipis dari XL7. Lantas pilihan kalian jatuh ke mobil yang mana? Coba tulis di kolom komentar. Oke, bila ada di antara kalian yang tertarik untuk mengetahui detail kedua mobilnya lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor, atau bisa juga cek pilihan mobil second berkualitas lainnya di website kami, yaitu www.mobstripcast.com. Jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami lainnya yang ada di TikTok @formula_motor, TikTok kedua kami @stockformulamotor, dan YouTube kami tentunya di Formula Motor TV.
Oke friends, sekian dulu untuk hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.